Berawal saat Chan Yong, pimpinan grup Sang-in yang gagal ditangkap oleh jaksa Ji-hun atas tuduhan suap dan manipulasi saham dengan dalih penyelidikan ilegal tanpa izin. Chan Yong pun keluar gedung kejaksaan yang sudah ditunggu oleh para awak media. Ji-hun yang menghampirinya memberikan kartu namanya. Kegigihan Ji-hun yang ingin menangkapnya membuat Chan Yong menawari pekerjaan di perusahaannya. Bila Ji-hun sudah tidak minat bekerja di kantor kejaksaan. Lanjut, Chan Yong pun memberitahu bahwa ada noda darah yang menempel di baju Ji-hun. Spontan kala itu Ji-hun mengecek seolah menundukkan kepalanya kepada Chan Yong. Ji-hun yang mengunjungi ibu juga adiknya di kedai milik ibunya melihat berita tentang dirinya yang menundukkan kepala diberitakan sebagai jaksa yang menyesal karena kecerobohannya menangkap pimpinan grup Sang-in. Ji-hun yang terlalu kaku dalam bekerja, dia pun dimutasi ke kantor penasehat hukum di Badan Intelijen Negara. Bekerja lebih santai, lebih banyak waktu, dan hampir tidak ada pekerjaan bersama dengan rekannya, Tuan Park yang menjalani hari-harinya. Direktur BIN bernama Jeong Won datang mencari Park, memberi tugas misi rahasia. Terlihat Park yang secara halus menolak tugas tersebut karena tidak bisa meninggalkan istrinya yang sedang sakit. Ji-hun lalu mengajukan diri untuk menerima tugas tersebut, asalkan dia bisa kembali ke posisi di kejaksaan seperti dulu. Dia lalu ditugaskan pergi ke Shenyang, China untuk menyelidiki aktivitas ilegal kelompok Black Operation. Ji-hun yang sudah tiba di Shenyang dijemput Hakchil, salah satu agen BIN di bandara. Segera mereka pun pergi menuju base camp berkedok agen perjalanan Samjin. Di sana Ji-hun tidak mendapati Kang In yang merupakan ketua kelompok Black Operation. Hakchil berdalih bahwa sang ketua sedang melakukan perjalanan bisnis, namun merahasiakan informasi lebih lanjut. Ji-hun kala itu meminta Hakchil untuk terbuka karena dia ditugaskan ke Shenyang untuk melaporkan riwayat aktivitas dari para agen. Ji-hun melihat para agen yang pergi keluar. Segera dia pun pamit kepada Hakchil untuk ke toilet. Ji-hun lalu masuk ke dalam mobil para agen lalu diminta oleh Hee-won untuk turun karena mereka akan bertugas. Hakchil dari luar mobil meminta Ji-hun untuk tidak ikut dengan para agen. Jae-gyu yang melihat Ji-hun yang keras kepala karena takut terlambat pergi ke lokasi segera meminta Jong-dae untuk bergegas. Mereka tiba di lokasi sudah ditunggu oleh ketua Kang In, dijuluki oleh mereka Yaksa. Ji-hun yang memperkenalkan diri segera Yaksa meminta anak buahnya memakaikan rompi anti peluru kepada Ji-hun. Saat Profesor Wang tiba, segera mereka pun masuk ke dalam gedung yang kosong. Di sana mereka pun diserang. Namun mereka bisa meluluhlantahkan serangan itu. Profesor Wang yang berhasil ditangkap oleh Jae-gyu melaporkan bahwa keluarganya diancam. Dia tidak punya pilihan. Namun dia enggan menyebutkan siapa yang menyuruhnya. Ji-hun melihat todongan senjata kepada Profesor Wang oleh Yaksa. Dia pun ikut campur dan meminta Yaksa jangan berbuat seperti itu. Yaksa segera meminta bawahannya untuk bergegas membawa Ji-hun. Dalam mobil, Ji-hun mendengar suara tembakan terlihat dari jauh. Profesor Wang sudah terkapar, ditinggalkan oleh Yaksa. Ji-hun yang melihat kejadian itu segera dibius oleh Jong-dae. Saat tersadar dia sudah berada di sebuah kamar tanpa busana bersama wanita yang tengah tertidur. Saat hendak keluar, sudah ada polisi akan menyergapnya. Segera dia pun lari dengan ngahod-hod lewat jendela. Ji-hun menghampiri Yaksa dan Yaksa menyuruhnya untuk pergi karena yang akan melaporkan aktivitas agen adalah Hakchil. Yaksa lalu meninggalkannya, namun Ji-hun yang pantang menyerah dan Watado dia pun ikut ke dalam mobil Yaksa. Di base camp mereka menjelaskan kepada Ji-hun bahwa sebulan yang lalu Byung-uk dari Partai Buruh Korea Utara meminta perlindungan Black Operation karena menjadi target dua kelompok. Kelompok pertama teridentifikasi pengawal tertinggi Korea Utara, yaitu kelompok yang tadi menyerang.
Kelompok kedua belum teridentifikasi. Byung-yuk menjadi target karena dia mengatur mata uang asing dan mengelola dana gelap pemerintahannya. Lebih dari 4 triliun untuk dana itu semua yang dikendalikan olehnya. Byung-uk berjuluk 39 karena berasal dari angka 3 kantor pusat Partai Buruh Korea Utara dan 9 dari nomor gedungnya. Yaksa yang mendapat laporan bahwa Profesor Wang mendapatkan perintah dari pihak Jepang dan seseorang ditahan di Big S Building. Segera Yaksa pun menyuruh timnya untuk bergerak. Yaksa pun lalu membawa Ji-hoon menemui Ryun-hee, wanita cantik agen Korea Utara yang memberinya data. Ryun-hee menyuruh Yaksa untuk pergi lewat belakang dan mematikan lampu, sementara dia pergi untuk mencari tahu keberadaan D7. Setelah itu Yaksa membawa Ji-hoon menemui Ozawa Yoshinobu, agen Jepang yang menyamar jadi pelobi. Pernah bekerja di BIN Jepang, tidak diragukan dalam hal pengintaian. Namun mereka kali itu bertemu yang hanya sebentar, karena Ozawa harus bergegas pergi, di mana dia dapati situasi yang semakin serius. Kantornya porak-poranda, orang-orang yang berada di sana sudah tak bernyawa. Dia pun memerintahkan bawahannya untuk bersiap. Yaksa dan timnya segera ke markasnya, melihat wanita yang bawahannya bawa karena disekap di kantor Ozawa. Namun belum diketahui identitas wanita ini karena wanita ini hanya diam 1000 bahasa. Menurut informasi yang didapat Hakchol bahwa wanita ini mereka sandra untuk menangkap Byung-uk. Yaksa yang secara kasar meminta wanita ini untuk mengakui identitasnya dilerai oleh Ji-hoon. Karena terus mengganggu, Ji-hoon pun lalu dikurung bersama wanita ini. Yaksa lalu menemui Ryun-hee mencari informasi mengenai wanita yang dikurungnya. Ryun-hee yang mengetahui bahwa wanita itu adalah anak dari Byung-uk, bernama Ju-yeon yang diam-diam dibesarkan di Beijing. Anaknya ini satu-satunya keluarga Byung-uk. Sementara itu di markas Jungdae dan Jae-gyu yang akan memasang arus listrik di ruangan Ju-yeon disandera. Segera Ju-yeon dan Ji-hoon melakukan perlawanan. Ji-hoon dan Ju-yeon lalu mengunci Jungdae dan Jae-gyu di ruangan itu, lalu mereka pun pergi tanpa tujuan. Mendengar Ji-hoon akan membawanya ke konsulat Korea Selatan dan dapat menghubungi polisi Cina ketika sudah di sana, Ji-yeon menodongkan senjatanya dan meminta Ji-hoon untuk turun. Ji-hoon lalu menghubungi Direktur Jeongwon dan melaporkan semua kejadian yang ada dengan polosnya. Belum selesai menelpon, dia sudah diganggu oleh wanita nakal dan kaumnya. Namun mereka segera pergi saat Yaksa datang. Yaksa lalu mengomel karena begitu bodohnya Ji-hoon telah merusak semuanya, meloloskan Ju-yeon yang merupakan anak dari Byung-uk. Walau begitu, Yaksa tetap mengajak Ji-hoon, lalu mereka pergi untuk menangkap kembali Ju-yeon yang telah terlacak keberadaannya. Mereka bergegas pergi, sementara Ji-hoon dan Jungdae yang menunggu di mobil melihat bahwa Ju-yeon telah kabur, dan ada polisi yang akan bergegas ke gedung yang sama. Jungdae memberitahu hal tersebut kepada timnya, namun tidak direspon karena sinyal yang terblokir, sehingga kehilangan kontak. Segera Ji-hoon berlari cepat memberitahu mereka. Yaksa yang melihat Byung-uk tertembak di perut mendapatkan amanat terakhir dari Byung-uk agar putrinya tidak boleh tertangkap oleh Jepang. Seketika Byung-uk pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ji-hoon yang tiba dan memberitahu ada polisi, segera mereka bergegas kabur dan sedikit baku hantam dengan polisi pun terjadi. Mereka yang berhasil lolos, namun Yaksa harus menelan kabar pahit dari Hakchol bahwa kantor telah digeledah oleh tim kepolisian. Tapi mereka merasa senang karena Hakchol berhasil mengamankan berkas penting. Segera Yaksa memerintahkan untuk menghancurkan markas. Yaksa lalu dihubungi oleh Ozawa yang menawarkan bantuan terakhir untuk pergi meninggalkan Cina. Karena Yaksa akan menjadi buronan yang paling dicari dalam kasus kematian Byung-uk. Benar saja berita di televisi maupun internet sudah menyiarkan hal tersebut yang diketahui oleh Direktur Jeongwon. Prioritas Jeongwon adalah mengamankan Ji-hoon karena dia hanya ditugaskan untuk inspeksi dan tanpa terduga terjebak dalam kasus ini.
Saat makan bersama, Hyewon memberi informasi kepada Ji-hoon bahwa ketua yaksa memang menggelapkan uang untuk keluarga para rekan timnya yang gugur saat bertugas. Kantor pusat sudah mengetahui hal itu, membuat Ji-hoon pun terdiam. Mengetahui Ju-yeon disekap di konsulat Jepang, yaksa memerintahkan untuk menerobos masuk adalah cara yang tepat untuk membawa Ju-yeon. Hal tersebut membuat Ji-hoon tertawa karena dengan menerobos konsulat Jepang itu jelas melanggar hukum. Dengan nada marah, yaksa pun memberitahu Ji-hoon bahwa mereka lah yang telah membakar konsulat Korea Selatan saat 4 tahun lalu. Kedua Korea sedang berunding tingkat kerja rahasia di Hong Kong, namun Jepang berusaha menghalangi kerjasama tersebut. Karena jika bersatu akan menjadi ancaman bagi mereka, dan akhirnya pertemuan itu dibatalkan. 3 rekan yaksa tiada dan 1 orang terpaksa ditiadakan oleh yaksa karena dia adalah mata-mata Jepang. Byung-uk adalah mata-mata Jepang, dia meminta suaka dengan imbalan informasi rahasia. Itu sebabnya dia pun dibunuh. Sekarang putrinya diculik karena sudah pasti mengetahui informasi rahasia tersebut. Jika mereka mendapatkan informasi tersebut, maka putrinya pun akan dibunuh. Oleh karena itu, kita harus menyelamatkannya, ujar yaksa. Hak Cheo melapor bahwa utusan dari pusat datang. Segera Hak Cheo diperintah oleh yaksa untuk menanganinya dan mengulur waktu. Sementara mereka akan segera menerobos konsulat Jepang. Ju-yeon pun berhasil diselamatkan oleh Ji-hoon. Ju-yeon bercerita bahwa dia membantu secara rahasia ayahnya, yaitu Byung-uk, seorang mata-mata Jepang. Awalnya ayahnya mengira itu demi kebaikan kedua Korea. Ayahnya pun tertipu dan menyesali perbuatannya, karena faktanya itu hanya menguntungkan Jepang. Byung-uk memberikan informasi berupa daftar mata-mata suruhan Ozawa di setiap negara Asia Timur. Informasi rinci setiap misi, perintah, dan juga laporan. Ju-yeon menyembunyikan informasi rahasia tersebut di database universitas di Santiago dan tidak mudah diakses, harus melewati beberapa firewall dan hanya Ju-yeon yang bisa mengaksesnya. Ozawa Yoshinobu mengetahui keberadaan dari Ju-yeon. Dia mengerahkan mata-mata yang dimilikinya di Shenyang untuk menangkap Ju-yeon. Ji-hoon lalu mengajak Ju-yeon untuk bersembunyi di tempat wanita nakal yang pernah ia temui dengan membayar wanita nakal itu sebuah jam tangan miliknya. Ji-hoon pun bergegas melaporkan kepada yaksa apa yang dia ketahui. Ji-hoon lalu mengatakan bahwa saat dia kabur dengan Ju-yeon menghubungi Direktur Jongwon. Itu sebabnya Jepang mampu meretas sistem pelacakan dan mengetahui semua. Belum selesai mengobrol, yaksa ditodongi senjata oleh Hak Chol yang akan meniadakannya. Yaksa pun segera melawan. Begitu juga dengan Ji-hoon yang segera ditangkap oleh bawahan Ozawa. Namun dengan sigap, Ji-hoon pun segera kabur. Hak Chol menjadi mata-mata terpaksa karena banyak hutang dan anaknya yang sakit keras. Dia enggan menyebut siapa yang menyuruhnya karena nyawa keluarganya akan terancam. Dia pun menembakkan dirinya sendiri. Ji-hoon yang kabur lantas berhasil ditangkap oleh Ozawa. Direktur Jongwon yang berada di mobil secara sepihak diputus kerjasamanya oleh Ozawa. Sialnya lagi, Direktur Jongwon ditabrak oleh kendaraan besar membuat dirinya terluka. Yaksa dan timnya menghampiri Direktur Jongwon mengetahui bahwa selama ini Direktur Jongwon adalah dalang dari semuanya. Namun Direktur Jongwon memberi informasi bahwa Ozawa berada di pabrik kimia Fukuyama, meminta Yaksa agar mempercayainya. Yaksa yang raja tega segera menembak Direktur Jongwon tanpa basa-basi. Mendapat ancaman dari Ozawa bahwa keluarga Ji-hoon di Korea Selatan akan ditiadakan. Segera Ji-hoon pun bertemu dengan yaksa dan menembaknya berkali-kali. Setelah itu segera dia berlari membawa Ju-yeon dan masuk ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan oleh Ozawa. Ozawa yang menyaksikan aksi Ji-hoon lewat CCTV membuat kagum dirinya. Dia pun segera memerintahkan Ji-yeon untuk mengakses informasi rahasia agar segera menghapusnya. Tanpa diduga, tim yaksa menyusup ke lokasi dan yaksa pun menunjukkan batang hidungnya di depan Ozawa. Namun kala itu Jin selesai membuka akses informasi rahasia. Segera yaksa menembakkan senjatanya. Jin segera dibawa lari oleh Ji-hoon karena situasi pabrik yang mulai terbakar.
Situasi pabrik yang mulai tidak kondusif, namun Ji-hoon tetap menerobos masuk kembali ke dalam ruangan untuk menyelamatkan Yaksa yang masih bertarung dengan Ozawa. Segera Ozawa menekan tombol hapus dengan maksud akan menghapus informasi daftar mata-mata tersebut. Namun semua informasi itu malah mentransfer otomatis ke badan intelijen setiap negara, membuat Ozawa murka tak ketulungan. Saat itu nyawanya pun berhasil diakhiri oleh Yaksa. Yaksa lalu memerintahkan Ji-hoon untuk menunjukkan keadilan dengan membawa Direktur Jongwon dan menyelesaikan semua kekacauan ini. Direktur Jongwon ditangkap karena menjadi mata-mata Jepang. Beberapa pejabat publik hingga profesor universitas juga ditetapkan sebagai pengkhianat. Keterlibatan Sang-in Group dalam kasus suap juga membuat masyarakat terkejut. Chan-yong, pimpinan grup Sang-in, saat hendak memasuki kejaksaan disambut oleh Ji-hoon yang memberitahunya bahwa dia makan cukup berantakan. Segera Chan-yong menundukkan kepalanya, maksud memeriksa serpihan makanan yang menempel di jasnya, namun seolah dia menunduk kepada Ji-hoon. Tersadar akan hal itu, Chan-yong hanya bengong ditanggapi senyuman oleh Ji-hoon. Setelah pemeriksaan dilakukan, Chan-yong lalu dinyatakan bersalah dan ditahan atas kasus manipulasi saham dan kasus suap. Ji-hoon yang berhasil membalikan keadaan, dia dihubungi oleh Yaksa yang telah menemukan penjahat yang sangat memandang rendah hukum, menyuruh Ji-hoon untuk datang menangkapnya. Dan perintah Yaksa tersebut menjadi akhir dari drama Yaksa Ruthless Operations. Seseorang yang tidak setia dan melanggar amanah yang diberikan kepadanya akan merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang dengan ketekunan dan kejujuran akan menguntungkan dalam perjalanan karirnya. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cici sampai drama ini berakhir. Cici undur diri, bye.